Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akademis semuanya, kembali bersama saya Rusli Channel. Sahabat akademis, perkenalkan nama Rusli, mahasiswa pasca sarjana UINPAS Bengkulu. Sahabat akademis semuanya, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem dan bentuk pendidikan Islam di Sudan, Afrika Utara. Sahabat akademis, Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan Mesir pada tanggal 1 Januari 1950. Sejarah Sudan diwarnai konflik dan kekerasan telah terjadi jauh sebelum negeri ini merdeka. Konflik ini berlatar belakangan perbedaan agama dan etnik. Selain faktor sosial ekonomi dan perebutan akses sumber daya alam, sehingga referendum yang keluar pada tanggal 9 Juli 2011 menjadi Sudan terpecah menjadi dua negara. Satu negara, Republik Sudan dengan ibu kota Khartoum, kemudian satu lagi negara, Republik Sudan Selatan, Republic of Sudan dengan ibu kota Juba. Sahabat akademis semuanya, kita lihat pertama sistem gambaran umum atau sistem pendidikan formal di Sudan. Pendidikan formal di Sudan diwajibkan digratiskan bagi seluruh anak-anak usia 6 sampai 13 tahun. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar selama 8 tahun, kemudian pendidikan menengah selama 3 tahun. Proses pendidikan berjalan tersebut, negara Sudan menggunakan bahasa hariannya untuk melakukan pendidikan adalah bahasa Arab. Sahabat akademis, adapun pendidikan non formal yang dilaksanakan di Sudan, kita lihat terdapat banyak majelis-majelis ilmu yang menggunakan sistem talaqi lewat para masyayikh yang tersebar hampir di seluruh penjuru Sudan. Banyak jamaah yang paling eksis dalam model pendidikan non formal ini adalah jamaah Ansor Sunnah Al-Muhammadiyah yang selalu mengajarkan paham As-Sunnah wal Jamaah. Dan lihat materi-materi yang diajarkan untuk pendidikan non formal ini: yang pertama tauhid, yang kedua tafsir, ketiga materi hadis, keempat materi fikih, dan yang kelima materi-materi mengenai sejarah. Sahabat akademis, kita lihat juga bagaimana sistem pendidikan atau bentuk pendidikan tinggi Islam di Sudan. Ada beberapa universitas yang bisa kita lihat di negara Sudan. Yang pertama, Universitas Khartoum University. Kemudian Omdurman Islamic University, Nelain University, Khartoum International Institute of Arabic, University Al-Quran Al-Karim, bahkan ada yang terakhir ini kita kenal dengan International University of Africa. Sahabat akademis, untuk mendapatkan gelar sesuai dengan program yang diambil, seorang mahasiswa diwajibkan untuk melakukan riset ilmiah. Betapapun untuk program S1 tidak diwajibkan menulis skripsi seperti lazimnya di Indonesia, akan tetapi diwajibkan menulis paper untuk beberapa materi kuliah dengan ketebalan antara 5 sampai 26 halaman. Sedangkan bagi mahasiswa S2 atau pasca sarjana,
mereka diwajibkan menulis tesis. Ada 2 jenis tesis yang biasa diterapkan di beberapa universiti yang ada di Sudan. Yang pertama, yang bersifat pelengkap. Tesis yang bersifat pelengkap, di mana tebalnya ini 40 halaman dengan literatur minimal 40 buah buku, dan diuji di tempat tertutup. Dan yang bersifat berdiri sendiri, ada juga tesis yang bersifat berdiri sendiri yang tebalnya minimal 75 halaman dan literaturnya minimal 40 buah buku dan diuji di tempat terbuka. Sebuah tesis diuji minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun baru dinyatakan kadaluarsa. Sahabat akademis, kemudian program S3. Program S3 diwajibkan menulis disertasi dengan ketebalan minimal 150 halaman dengan referensi minimal 150 buah buku. Disertasi diuji di tempat terbuka setelah diumumkan 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Biasanya sebelum memulai menulis disertasi, mahasiswa diwajibkan mengajukan ringkasan dari 40 literatur utama yang digunakan untuk penulisan disertasi. Ringkasan-ringkasan tersebut diuji di tempat tertutup. Setidaknya ringkasan tersebut diuji oleh 3 profesor yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan sebagainya. Kemudian untuk disertasi itu minimal 3 tahun baru bisa diuji dan 6 tahun baru dinyatakan kadaluarsa. Sahabat akademis semuanya, demikianlah sekelumit tentang sistem dan bentuk pendidikan Islam di Sudan Afrika Utara. Semoga bisa menjadi khasanah keilmuan bagi kita semua, terutama bagi para pendidik yang sebagai literatur bagi kita untuk melaksanakan atau perbandingan melaksanakan pendidikan di negara Indonesia kita cintai ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.